Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat pada kajian atau thalabul ilmi kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bih, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan materi minggu lalu karena sempat terpotong. Jadi saya akan lanjutkan pada hari ini insya Allah. Semoga Allah meridhai apa yang kita laksanakan pada siang hari ini. Hadratul kiram, al-asatid wal asatidah, teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, para santri, para santriyah, semoga apa yang kita kaji kali ini mendapatkan kemanfaatan yang sangat besar, khusus bagi saya sendiri, umumnya kepada semuanya. Juga tak lupa dalam hal thalabul ilmi ini tak lain adalah kita dalam rangka belajar. Jadi nanti ketika ada kesalahan baca atau dalam hal penjelasan, mohon para ustadz, para asatid wa asatidah, rekan-rekan semuanya memberikan masukan guna peningkatan baca atau kefasihan baca serta penjelasan yang lebih baik di masa mendatang. Baik, kita akan mulai kembali lanjutan kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, nafa'anallahu bih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin, ila an qala. Saya akan baca bagian dari akhir minggu lalu, kemudian dilanjutkan pada bagian selanjutnya. Pada minggu lalu disebutkan, wa in sadafta qalbaka inda muwajahatika ayyahu biha musawwifan wa bil amali bimuqtadaha mumatilan. Wa in sadafta, dan jika engkau menemui qalbaka, hatimu itu, inda muwajahatika, pada saat engkau melaksanakan thalabul ilmi iyyahu biha, ya maksudnya pada saat melaksanakan thalabul ilmi musawwifan, halnya kaslan atau bermalas-malasan, wabil amali bimuqtadaha mumatilan, dan dalam melaksanakan amal perbuatannya itu mengakhir-akhirkan. Jadi intinya musannif menjelaskan kepada kita, apabila hati kita ini dalam perihal talab ilmu itu adalah bermalas-malasan, tidak bersungguh-sungguh, kemudian setelah melaksanakan ilmu dan setelah mendapatkan ilmu ternyata kita tidak mengamalkan atau mengamalkan namun mengakhir-akhir, maka kata musannif, fa'lam, ketahuilah, anna nafsaka al-ma'ilata ila talabil ilmi, ketahuilah bahwa sesungguhnya nafsumu itu yang terfokus pada talabul ilmi itu
hiya an-nafsul ammaratu bis-su'i, yaitu adalah nafsu ammarah yang mengajak kepada kejelekan. Karena innan nafsa la ammaratum bis-su'i. Dalam Al-Quran disebutkan sesungguhnya nafsu ammarah itu adalah mengajak kepada perbuatan keji dan mungkar dan keburukan juga. Kemudian lanjutannya, waqad intahadat muti'atan lisyaitan al-la'in liyudliyaka bihabli ghururihi wayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil hilaki. Musannif kemudian melanjutkan, waqad intahadat, dan telah berdiri dan telah kokoh dan telah nyata, terbukti nyata nafsumu itu, dan telah terbukti nyata nafsu itu muti'atan lisyaitan, telah tunduk dan taat lisyaitan, kepada syaitan al-la'in, yang dilaknat, yang terkutuk. Jadi apabila kita talabul ilmi itu bermalas-malasan dan mengakhir-akhirkan amal perbuatan kita setelah kita talabul ilmi, maka sesungguhnya nafsu kita itu adalah tunduk dan taat kepada syaitan yang terkutuk. Liyudliyaka bihabli ghururihi, supaya setan ini membawa kepadamu bihabli ghururihi, kepada tali tipu dayanya, payastandrijaka bimakidatihi ila ghamratil hilaki, payastandrijaka, kemudian iblis itu mengambil darimu, bimakidatihi, dengan tipu dayanya itu, ila ghamratil hilaki, kepada tipu daya dalam rangka menghancurkan, tipu daya yang menghancurkan. Nah, ini diantara salah satu pusaka iblis, ya, pusaka syaitan. Kenapa? Karena orang yang bertolabul ilmi itu, orang yang sedang belajar ilmu itu, khususnya ilmu agama, itu godaannya sangat berat sekali. Dari mulai niatnya, kemudian berangkatnya, kemudian setelah mendapatkan ilmu, nah di sini mengamalkannya, ini sangat berat sekali bagi seorang mubtadi, manakala ketika dihadapkan dengan kewajiban thalabul ilmi. Kenapa? Karena dalam keterangan disebutkan syaitan yang menggoda orang yang thalabul ilmi itu adalah rajanya syaitan, ya. Sehingga bukan setan ecek-ecek. Maka beruntunglah bagi rekan-rekan semua yang masih istiqamah dalam thalabul ilmi, dengan tidak meninggalkan kaifiyah, kemudian tujuan dalam rangka ibtigha amradhatillah-nya. Namun alangkah ruginya bagi orang yang berthalabul ilmi namun niatnya ternyata bukan karena Allah Ta'ala, namun sebatas hanya duniawi semata. Ini adalah lanjutan daripada muqaddimah musannif minggu kemarin. Saya ulang kembali, waqad intahadat muti'atan lisyaitan al-la'in liyudliyaka bihabli ghururihi wa yastandrijaka bimakidatihi ila ghamratil hilaki. Waqad intahadat, dan telah terbukti, asal kata intahadat itu dari kata nahdah, ya. Nahdah itu bangkit, artinya nafsu ini bergerak. Pergerakan nafsunya ini bukan dalam rangka taat kepada Allah, akan tetapi muti'atan lisyaitan al-la'in, dalam rangka taat kepada syaitan yang terkutuk. Nah, ini apabila dalam hati kita ini dalam proses thalabul ilmi malah kaslan, ya, bermalas-malasan dan mengakhir-akhirkan amal, sehingga nanti nafsu dalam diri kita ini malah tunduk kepada syaitan.
Dengan adanya ketundukan nafsu tersebut kepada syaitan, maka akhirnya liyudliyaka bihabli gururihi, maka akhirnya setan ini justru malah membawamu kepada tali tipuannya, tali daya tipuannya, dan supaya mengambil darimu dengan tipu daya itu kepada tipu daya dalam rangka menghancurkan dirimu sendiri atau manusia itu sendiri. Wa qasduhu ayyurawwija 'alaika syarra fi ma'ridil khairi hatta yulhiquka bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wa qasduhu, dan tujuan setan itu tak lain adalah ayyurawwija, yaitu setan itu memperjalankan alaika kepada engkau asyarra, terhadap kejelekan, keburukan, fi ma'ridil khairi, di tempat yang baik, hatta yulhikuka, sehingga membawa iblis kepada engkau bil akhsarina a'mala, kepada orang-orang yang merugi amalnya. Siapa orang yang merugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Alladzina, yaitu orang-orang, dhalla sa'yuhum, yang sesat dalam amal perbuatannya, fil hayatid dunya, pada kehidupan dunia, wahum, dan sesungguhnya mereka itu yahsabuna, meyakini, annahum, bahwa mereka itu yuhsinuna sun'a, telah mengindahkan amal perbuatannya. Maksudnya orang-orang yang merugi amalnya itu menyangka bahwa amal perbuatannya itu sudah benar, sudah baik, ya. Tapi ternyata dengan adanya tipuan iblis, ya, dengan adanya tipu daya iblis, dengan adanya iming-iming dari iblis, maka akhirnya terjerumuslah orang-orang tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita diberikan oleh Allah kemampuan dalam rangka menghindari tipu daya iblis ini. Wa 'inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu fadlal ilmi wa darajatal ulama. Wa 'inda dzalika, dan pada saat itu, pada saat seseorang sudah terjatuh dengan tipu daya iblis, maka yatlu, iblis ini membacakan 'alaika, kepada engkau, asyaitanu, setan ini membacakan kepada kita fadlal ilmi, terhadap keutamaan ilmu, wa darajatal ulama'i, dan derajatnya ulama, wa ma warada fihi minal asarin, dan membacakan terhadap apa yang telah datang dari hadis wal akhbar, dan dari qaul sahabi. Ya, jadi iblis ini dengan tipu dayanya ini ternyata mengemas amal perbuatan dengan kemasan yang baik, padahal sesungguhnya itu adalah hancur, padahal sesungguhnya itu adalah sangat buruk sekali. Kenapa? Karena orang sudah mulai terbuai dengan tipu daya iblis tersebut. Wa yulhika an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya iblis ini membuat kita lupa dan melupakan engkau, an qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Man, barang siapa, izdada, yang bertambah ilman, ilmunya, walam yazdad huda, namun tak bertambah hidayah, namun tak bertambah taat, namun tak bertambah giat, namun tak bertambah melakukan amal perbuatan yang baik, lam yazdad, tidak akan bertambah orang tersebut minallahi, dari Allah, illa bu'dan, melainkan justru tambah jauh dari Allah. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah bagi kita semuanya
Jangan sampai kita ini tertipu ya, atau ditipu menjadi golongan-golongan orang yang maghrurin, orang-orang yang ditipu oleh iblis, ditipu dengan ilmunya sendiri, ditipu dengan amalnya sendiri. Disangka ilmunya ini bermanfaat, amalnya ini sudah baik, namun ternyata malah kita terjerumus kepada tipu daya iblis tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan kita harus waspada. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita, man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmunya, bertambah wawasannya, bertambah pengetahuannya, namun tidak tambah hidayah, tidak tambah taat kepada Allah, tidak giat, tidak bertambah baik, tidak bertambah tawadhu, malah sombong, takabur dan sebagainya, maka lam yazdad minallahi illa bu'da, tidak akan bertambah dari Allah kecuali dia itu tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tambah jauh dari hidayah Allah, tambah jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kita ini dilupakan oleh iblis dari sabda Rasul yang berikutnya, yaitu asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi. Asyaddun nas, paling beratnya orang, adzaban, siksanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat nanti, alimun, yaitu orang yang berilmu, lam yanfa'hu, namun tidak memberikan kemanfaatan daripadanya, Allahu Ta'ala, Allah, bi'ilmihi, terhadap ilmunya atau dari ilmunya tersebut. Jadi artinya Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa orang yang akan sangat mendapatkan siksa yang amat-amat pedih sekali nanti di akhirat, di yaumul qiyamah, itu adalah seorang alim yang ternyata ilmunya ini tidak dimanfaatkan, dan Allah tidak akan memberikan kemanfaatan terhadap ilmunya ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka pada kesempatan kali ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pada Qaddimah Musannif ini menyebutkan salah satu doa ya. Mudah-mudahan dengan adanya doa yang Rasulullah baca atau yang Rasulullah dawamkan ini menjadikan kita tambah waspada dan tambah takut ya terhadap ilmu yang tidak bermanfaat. Dan di sini Rasulullah menyebutkan dalam satu hadis, wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ini doa, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya dalam hal keadaan apapun pada setiap waktu dan sebagainya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzu, memohon perlindungan bika kepada engkau, min ilmin, dari ilmu, la yanfa', yang tidak bermanfaat. Ya Allah, jauhkanlah kami ini dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qalbin la yakhsha', dan hati yang tidak khusu, dan hati yang tidak tunduk kepada engkau. Wa amalin la yurfa', dan amal yang tidak diterima. Wa du'ain la yusma', dan permohonan doa yang tidak didengar. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan adanya doa ini, doa yang Rasulullah sampaikan pula kepada Allah, menjadikan kita bertambah waspada, dan Allah memberikan hidayah kepada kita dengan sebab kita membacakan doa ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Wa an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kita melupakan sabda Rasulullah SAW dengan tipu daya iblis itu. Tipu daya iblis itu akhirnya melupakan sabda Rasul dari yang tadi, yang pertama, yang kedua, sampai yang ketiga sekarang. Di antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda, marartu lailata usri bi aqwamin
tuqridu shifahuhum bimaqaridin min nar. Kata Rasulullah, marartu, aku melewati lailata usribi, pada malam aku diisrakan, pada saat Isra Mi'raj tentunya, bi aqwamin, kepada salah satu kaum. Jadi Rasulullah ini diperlihatkan kepada salah satu kaum, tuqridu shifahuhum, yang menggunting bibir mereka, bimaqaridim min nar, dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Fakultu, maka kami bertanya, kata Rasulullah, man antum, siapa engkau semua, siapa kalian? Qalu, maka orang-orang tersebut atau kaum tersebut yang menggunting bibir-bibir mereka itu menjawab, kunna, kami semua ini, na'muru bil khairi, memerintahkan untuk berbuat baik, wala na'tihi, namun kami sendiri tidak melaksanakannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi orang ini sering menginstruksikan terhadap kebaikan, amar ma'ruf, ya, namun ternyata dirinya ini tidak melaksanakan apa yang ia ucapkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Artinya bahwasanya pengetahuan atau perintah berbuat baik itu hanya untuk orang lain, sementara untuk dirinya sendiri dia justru malah tidak melaksanakan. Wa nanha 'anil syarri, wa nanha, dan kami mencegah, 'anil syarri, dari berbuat kejelekan, wa na'tihi, namun kami sendiri malah mengerjakannya. Ini kebalik. Kepada orang lain disuruh jangan sampai melakukan suatu perbuatan jelek atau maksiat dan sebagainya, namun ternyata mereka malah melaksanakan dan melanggarnya. Nah, ini gambaran orang atau gambaran kaum, ya, yang ketika memiliki ilmu, amar ma'ruf nahi mungkarnya ini bukan ditujukan kepada diri sendiri, akan tetapi hanya untuk orang lain saja, sementara untuk dirinya sendiri tidak ada batasan. Ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita harus memohon perlindungan kepada Allah dari yang demikian ini. Kenapa? Karena, ya, kata Rasulullah, balasan atau ganjaran bagi orang yang seperti ini, ya, tuqridu shifauhum bimaqaridim min nar. Mereka ini menggunting bibir-bibir mereka terus menerus, tak ada henti-hentinya, dengan gunting yang terbuat dari api neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat yang seperti ini, ya. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit, dengan kemampuan kita mampu melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kita justru yang paling pertama melaksanakannya. Ibda binafsik, mulailah dari diri sendiri. Dan juga walanha 'anil syarri, atau mencegah dari perbuatan yang mungkar, ya, dan kita juga yang pertama meninggalkannya. Oke, na'udzubillah summa na'udzubillah, ya. Kemudian fawainun lil jahil haitsu lam yata'allam marratan wahidatan, wa wailun lil alim haitsu lam ya'mal bima 'allama alfa marratin. Fawailun, maka kecelakaan, lil jahil, bagi orang yang bodoh, haitsu lam yata'allam, bagi dia yang tidak memiliki ilmu, atau bagi dia yang tidak mengetahui, yang tidak belajar. Orang bodoh yang memang belum belajar atau yang tidak belajar, ketika melakukan suatu perbuatan itu marratan wahidatan, maka disiksa oleh Allah itu ibaratnya itu satu kali, ya. Jadi orang bodoh ini disiksa oleh Allah itu hanya dikarenakan dengan kebodohannya itu sendiri. Namun justru wawailun lil alim, namun kecelakaan, sangat-sangat celaka bagi orang yang berilmu, haitsu lam ya'mal, sekira-kira dia ini tidak beramal bima 'allama, terhadap apa yang ia ketahui, alfa marratin, itu justru 1000 kali. Orang yang berilmu sudah tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya tersebut ini, maka oleh Allah
disiksanya itu lipat ganda dari orang yang jahil, yaitu sampai 1000 kali. Ini orang jahil, orang bodoh ini ketika melakukan suatu perbuatan dosa, ya disiksa cuman atas dasar kebodohannya. Namun orang yang berilmu ketika melakukan suatu perbuatan dosa atau melanggar, ya, melanggar perintah Allah, tidak mengamalkan ilmu, maka justru disiksanya lipat ganda daripada orang yang bodoh. Itu sampai 1000 kali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari hal yang demikian. Kami ini orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu apa-apa, orang-orang yang memang memerlukan ilmu, orang-orang yang memerlukan bimbingan dari para ulama engkau, dari guru-guru, ya, dari al-ustad, al-asatid. Kami mohon perlindungan dari engkau daripada ilmu yang tidak bermanfaat ini. Maka dengan adanya kajian kali ini, semoga Allah memberikan ilmu dan kemudian Allah menghendaki kita agar kita selalu mengamalkan apa yang kita dapatkan dari thalabul ilmi ini. Meskipun sedikit demi sedikit, kalau sudah terbiasa nanti istiqamah, maka insya Allah akan terbiasa melakukan amal perbuatan yang sudah kita ketahui. Hadirin yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon mafhum atas segala kesalahan, baik kesalahan dalam pembacaan kitab ini, kesalahan dalam penjelasan ini, kemudian kekurangan fasih dalam bacaan saya ataupun dalam penjabaran yang saya sampaikan barusan, karena memang saya masih dalam proses belajar. Masukan dan koreksi dari para ustadz dan asati juga rekan-rekan semua sangat saya harapkan sekali demi meningkatnya pengetahuan saya, khususnya dalam bidang pengkajian ilmu dalam rangka pembacaan kitab. Sedikit namun mudah-mudahan Allah memberikan kemanfaatan kepada kita, keberkahan juga khususnya kepada saya, umumnya kepada semuanya. Mohon maaf sekali lagi. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, sehingga kita di akhir nanti tidak menjadikan orang-orang yang bil akhsarina a'mala, yang tidak merugi dalam seluruh amal perbuatannya. Itu saja mungkin. Benarnya dari Allah, segala kesempurnaan hanya milik Allah, dan kebodohan, kesalahan atas dasar kebodohan saya sendiri. Mohon maaf sekali lagi. Khudma sofa da'ma kadar. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.